Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah video berikutnya terkait dengan monitoring server dengan Nagios. Kalau pada video sebelumnya sudah dijelaskan secara singkat tentang Nagios, maka pada video kali ini kita akan mencoba untuk menginstal Nagios pada AWS atau AWS ya. Nah, di sini sudah ada worksheet untuk pertemuan ke-13 atau ke-15 ya. Jadi tergantung dari pertemuannya. Ini temanya adalah Nagios Server ya. Jadi ini adalah worksheetnya. Jadi pada worksheet ini kalian akan belajar untuk menginstal Nagios pada AWS ya. Kemudian melakukan konfigurasi dan di sini instalasi Nagios Server Monitoring ya. Kemudian nanti setelah itu kalian akan belajar untuk instalasi Nagios plugin ya, Nagios plugin. Jadi setelah menginstal Nagios Core kalian harus menginstal Nagios plugin ya. Nagios plugin. Kemudian setelah itu kalian harus mengganti localhost ya. Jadi di bagian D ini kalian akan mengganti localhost pada Nagios server instance ya. Kemudian ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Jadi kalau tadi yang di atas menginstal ya. Kemudian ini juga masih menginstal NRPE Nagios Remote Plugin Executor. Ini dilakukan pada Nagios Client ya, Nagios Client. Kalau pada instalasi sebelumnya Nagios Server pada bagian E ini diinstal pada Nagios Client ya. Nah, setelah itu tugas yang harus dikerjakan ini ya. Jadi kalian diminta untuk menambah ya konfigurasi file sehingga tampilan pada Nagios bisa seperti ini ya. Jadi ada POP.me server, ada Sedap server ini namanya, dan ini service-service yang running ya. Jadi kalian diminta untuk agar service yang ada pada Nagios client seperti ini ya. Jadi tampilan di Nagios server bisa memonitor Sedap server dengan service-service yang runningnya seperti ada cek SSH, ada cek user, ada local disk, ada ping, dan ada total proses ya. Konfigurasi filenya sudah ada di sini ya. Jadi kalian tinggal copy paste konfigurasi ini ke file konfigurasi ya. Kemudian kalian tulis langkah-langkahnya di sini ya. Tugas yang lain adalah menambah fungsi pada monitor komputer server untuk mengecek uptime dari service MySQL ya. Tulis langkah-langkahnya di sini. Nah, pada video ini kali ini kita akan mencoba untuk menjalankan worksheet ini yang menginstal Nagios pada AWS ya, AWS. Nah, caranya adalah pertama buka aplikasi browser dan pergi ke situs aws.amazon ya, ini aja ya. Ini kalian copy paste di browser. Kemudian nanti ya anggap saja kalian sudah masuk ya. Jadi masuk ke Classroom Sistem Jaringan Komputer, klik AWS Console hingga masuk pada halaman Amazon Management Console ya. Jadi seperti ini AWS Management Console. Setelah itu buatlah dua EC2 instances ya, pilih Ubuntu server ya. Jadi masuk ke EC2 ya, kemudian nanti buat dua instances. Gunakan Ubuntu server. Jadi di sini instances milik saya ada beberapa instances yang sudah saya buat dan tidak ada yang running.
ya. Di sini saya sudah mencoba untuk menginstal Jarcom Nagios Server dan Jarcom Nagios Client. Jarcom ini adalah VPC yang saya gunakan. Nanti di sini saya akan gunakan VPC demo ya. Jadi saya ada dua VPC, VPC demo dan VPC Jarcom. Oke. Jadi langkah berikutnya adalah buatlah dua buah EC2 instances ya. Baik, kita mulai mencoba untuk membuat dua instances ya. Launch instances. Kemudian pilih free tier only. Cari Ubuntu server ya. Ini Ubuntu server. Kemudian tunggu sebentar, ini koneksinya tidak begitu cepat. Next configuration, kemudian VPC saya gunakan ini ada dua VPC, saya gunakan demo saja ya. Tadi kalau Jarcom atau mungkin Jarcom saja, Jarcom mungkin ya. Karena settingannya sudah ada. Oke, kemudian enable untuk auto assign public. Kemudian ya, saya pikir itu menggunakan public subnet ya. Jadi kalau ada dua public, private dan public, gunakan public subnet. Add storage, ya kita next saja. Untuk tagnya apa ya? Jarcom sudah ada tadi. Oke, jar aja ya. Jar Nagios ya begini. Oh, sorry. Ini name jar atau mungkin Nagios saja. Nagios ya gini aja. Oops, oh, tadi agak yang lupa. Oke, saya balik dulu. Ini seharusnya dua ya, dua instances VPC. Oke, udah betul, udah next lagi. Nagios ini sudah security. Select yang sudah ada, ini saya select ini, kemudian next dan launch. Untuk select keeper saya gunakan demo saja ya. Saya punya demo, tinggal saya launch instances. Oke, ini sudah kita buat dua instances, EC2 instances. Kemudian ya ini ya, Nagios ya. Ini kita beri nama saja Nagios server ya, server. Oke, server save ya. Kemudian oops, ini Nagios sorry ya, ini Nagios client. Oke, jadi buat dua buah instance sudah, kemudian beri nama satu Nagios server dan satu Nagios client. Kemudian yang kedua, kita masuk pada Nagios server, jadi pilih Nagios server, kemudian kita login ke instances tersebut ya. Jadi ini sudah ada dua yang running, saya pilih Nagios server, kemudian saya login ke Nagios server dengan menggunakan SSH tool yang saya miliki. Kalian bisa menggunakan putih. Kalau di sini saya menggunakan MOBA Xterm ya. MOBA Xterm. Oke, ini untuk Nagios server saya sudah buat. Saya edit dulu untuk menyesuaikan public IP address-nya. Ini saya copy. Saya pastekan di sini. Kemudian ini sudah betul. Ini kayaknya untuk private key sudah betul, tidak perlu saya ganti. Dan tinggal saya execute. Ya, untuk login ke Nagios server. Oke, sedang proses. Nah, kita sudah login ke Nagios server. Untuk memastikan bisa dilihat IP address private-nya ini 171. Kalau kita lihat, ya ini 171. Betul ya. Ini berarti kita sudah login pada server yang sesuai.
Kemudian, oke, kita clear dulu biar lebih enak lihatnya. Setelah itu, ya, kita masuk ke super user mode sudo su, menjalankan perintah sudo su, ya, sudo su, enter. Ini sudah masuk pada super user. Kemudian setelah itu kita update dulu, ya, update sudo, tidak perlu pakai sudo ya, apt apt ya, get update. Ya, oke, kita tunggu sebentar, sedang melakukan update. Hmm, ya, nanti kalau sudah update, baru kita bisa melakukan proses instalasinya. Ya, oke, sudah. Ini coba saya clear dulu biar enak. Nah, ini tinggal copy paste. Jadi ini untuk menginstal software-software pendukung ya. Sebelum instalasi Nagios, kita harus menginstal software-software ini. Tinggal di copy saja ya. Kemudian dipastekan ke sini. Oke. Tunggu prosesnya, cukup membutuhkan waktu beberapa menit ya. Ya, nanti kalau sudah kita akan membuat grup dulu ya. Ini user add Nagios, grup add nagcmd ya. Ini menambahkan nama pengguna Nagios dan memasukkan nama pengguna Nagios ke grup www-data ya. Oke, kita tunggu sebentar. Sedang proses. Jadi ini dilakukan di Nagios server ya. Jadi jangan lupa di Nagios server, bukan di Nagios client. Jadi Nagios server ini nanti kita akan menginstal Nagios Core di sini. Oke, sebentar lagi. Dan oke, ya. Nanti kita juga perlu mendownload Nagiosnya ya. Di sini alamatnya https asetnagios.com download, dan kita akan mendownload Nagios versi 4.4.6 ya. Oke, sudah selesai. Langkah berikutnya adalah membuat user ya. Jadi tinggal di copy ya, copy paste di sini. Kemudian untuk membuat grup, mana nih? Copy ya. Paste di sini. Kemudian ini kita jalankan saja. Paste. Ya. Oke. Kemudian kita masuk pada directory temporary ya. Jadi jalankan ini, perintah ini, cd masuk ke directory temporary. Kemudian kita download software Nagios Core-nya ya. Setelah itu kita ekstrak ya. Kita ekstrak Nagios tersebut. Kemudian setelah itu kita masuk ke folder Nagios tadi yang sudah kita ekstrak. Kalau sudah masuk folder Nagios, tinggal mulai kompilasi ya. Tinggal di copy paste saja ini perintahnya. Ya, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Oh, ya, sudah selesai ternyata. Kemudian make all, copy paste. Kita tunggu sebentar ya. Butuh proses. Oke, nanti setelah itu make install ya. Tinggal copy paste. Ini kita copy dulu aja ya. Kita copy dulu aja. Sambil menunggu proses.
instalasi. Oke, sudah selesai. Kita paste make install. Ya, baik. Setelah itu instalasi service daemon dari Nagios. Ya, jalankan ini make install init. Copy paste saja. Kemudian lakukan instalasi command ya, untuk konfigurasi Apache. Kita paste saja. Oke, make install config. Make install webconf configuration, web configuration. Ya, setelah itu konfigurasi pada Apache. Ya, jalankan perintah ini untuk konfigurasi pada Apache. Seperti biasa copy paste. Ya ini nanti untuk reset Apache nanti di belakang ya. Jadi sebelum itu kita lakukan perintah ini dulu. Oke, sekarang restart Apache-nya. Ya, baik. Setelah itu kita buat akun untuk Nagios admin ya. Tinggal di copy paste. Jadi akunnya adalah Nagios admin ya. Jadi harus ingat ini nama akunnya Nagios admin. Nanti kalian diminta untuk memasukin password ya. Oke, masukin password ya. Ingat password yang kalian masukkan, jangan sampai lupa. Ya, jadi sudah terbuat Nagios admin ya. Jadi ini username-nya ini. Jadi ini akun yang akan digunakan untuk login kepada ke Nagios ya. Oke, sampai di sini sudah selesai instalasi Nagios Core-nya. Kita reset dulu Apache. Kemudian kita start Nagios service-nya ya. Oke. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa masuk pada Nagios Core ya. Jadi, bagaimana caranya kita masuk ke Nagios Core? Kita harus mengetahui public IP address kemudian /Nagios. Kita lihat ke AWS, settingan AWS, ini Nagios servernya, public address-nya ini ya. Jadi di copy saja. Kemudian kita pastekan di sini dan jangan lupa /Nagios. Enter. Nah, kita masukkan username tadi Nagios admin ya, passwordnya yang tadi kalian buat, enter. Nah, sekarang kita sudah masuk pada Nagios Core ya. Oke, ya ini kalau sudah ada centang hijau berarti sudah running Nagiosnya. Nah, di sini kita bisa melihat fitur-fitur yang ada pada Nagios. Sebelah kiri ini ya ada home, documentation, ada tactical overview, ada map, hosts, services, host groups, dan lainnya. Sekarang coba kita lihat hosts ya. Di host ini cuma ada satu local host ya. Jadi local host ini adalah Nagios server ya, Nagios server. Statusnya apa? Statusnya down. Kenapa down? Ya, karena kita belum menginstal Nagios plugin ya. Jadi kita harus menginstal Nagios plugin terlebih dahulu. Kalau kita lihat service ya, ini masih ada critical nanti ini jadi ini masih dalam status updating nanti. Kalau sudah kalian tunggu kira-kira berapa ya? 5 menitan, 5 menitan maka semua status ini akan berubah menjadi critical ya. Akan berubah menjadi critical. Oke, jadi ya critical nanti muncul seperti ini ya. Critical kalau kalian klik services kemudian akan muncul, nunggu dulu ya, nunggu dulu kurang lebih berapa menit ya? Ya 5 menitan lah. Ya, nanti akan muncul critical. Nah, status ini critical karena kita belum menginstal Nagios plugin ya, Nagios plugin. Ini kalau kita refresh, coba kita refresh. Tadi 2 critical, kita services. Ya, ya kan berubah. Ini yang ketiga masih critical. Nanti kalau kita tunggu 5 menitan ini semua akan berubah menjadi critical. Oke, berikutnya kita install Nagios plugin ya. Jadi untuk menginstal Nagios plugin
kita keluar dulu dari folder Nagios Core, jalankan cd ini, perintah ini, untuk balik ke folder temporary. Kemudian kita install lagi aplikasi pendukung untuk Nagios plugin. Ya. Enter. Tunggu sebentar untuk instalasi. Ya. Oke. Ya, coba kita balik lagi ke Nagios. Kita refresh lagi dan lihat apa yang terjadi. Oke. Ya, masih critical ya. Jadi kalau sudah terinstall Nagios plugin, ini akan berubah menjadi statusnya oke. Ya. Oke. Coba kita cek. Oke, sudah selesai. Instalasi software pendukung, aplikasi pendukung Nagios plugin. Kita download dulu Nagios pluginnya. Ini di copy, ya, copy saja. Kemudian kita pastekan di sini. Oke, sudah download. Kita ekstrak Nagios pluginnya. Ya. Kemudian kita masuk ke folder Nagios plugin. Ya. Jadi yang kita install adalah Nagios plugin versi 2.3.3 ya, 2.3.3. Oke, kita tinggal, oke ini sudonya tidak perlu ya sebenarnya. Tinggal ini di copy saja. Ya. Paste. Oke, ini proses instalasinya sedang berlangsung. Ya. Nanti setelah itu jalankan make dan make install. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, coba kita yang ini kita refresh dulu. Kita lihat apakah berubah. Services. Ya, jadi harus tunggu agak lama ya. Ya, ini sudah tinggal satu yang masih status pending, yang lainnya sudah berubah menjadi critical ya. Ya, sekarang kita make dan make install ya. Make install ya, masih tunggu ya. Oke, ini host, localhost, services ya. Kemudian kita bisa lihat summary-nya di sini nanti ya, summary. Hanya ada host group 1 Linux servers, kemudian satu down ya. Ada 8 critical untuk status service dan 8 problem host ya. Nah, nanti kalau kalian memiliki beberapa server yang ingin dimonitor, ini kan nanti akan muncul di host ini ya. Jadi ada local host, nanti ini kalian rubah namanya menjadi popme server ya. Jadi ya namanya cukup menarik, cukup lucu ya, popme server. Oke, sudah selesai. Make install. Apa sudah ya? Oke. Ya, kayaknya sudah mungkin. Make install, coba kita jalankan lagi. Oh ya, sudah. Sekarang tinggal start Nagios. Ya, kita ulangi lagi. Start Nagiosnya. Kemudian sistem CTL enable Nagios. Oke. Sekarang coba kita refresh lagi yang ada di sini. Ya, ini tunggunya cukup lama juga ya, antara 5 sampai 10 menit ya, untuk bisa sampai statusnya berubah menjadi oke. Coba kita lihat dulu apakah sudah atau belum. Ya. Ya, nanti kalau sudah selesai instalasinya ya, status yang berubah awalnya kritikal akan menjadi oke ya. Muncul seperti ini ya.
klik service, nanti akan statusnya berubah menjadi oke. Berubah menjadi oke karena plugin ya, jadi plugin yang ada pada Nagios Core itu, pluginnya Nagios plugin itu ada kurang lebih 50 plugin services ya yang bisa kita gunakan ya. Salah satunya untuk mengecek ping ya, ada service ping, ada service HTTP, ada SSH. Ya, coba kita lihat lagi ya. Services. Belum ya. Oke, coba kita reboot ya. Mungkin ada sesuatu yang belum sempurna mungkin. Jadi kalau ada apa-apa kalian bisa reboot. Reboot servernya ya. Ini kalau lagi reboot, kalau pas di refresh ini pasti tidak akan berfungsi karena web servernya down. Ya. Servernya sedang di reboot, restart. Ya. Kita tunggu beberapa menit. Ya, beberapa menit. Kalau ini sudah kembali aktif, sudah bisa diakses, berarti servernya sudah up lagi, sudah selesai rebootnya. Oke, refresh lagi ya. Oke. Ya, ini kayaknya sudah reboot kembali. Sekarang coba saya login lagi ke servernya. Oke, lagi proses login. Sekarang coba saya lihat services. Masih critical. Ya, kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja, mungkin masih proses updating. Oke, clear. Mungkin kita lanjutkan saja proses instalasinya. Jadi setelah menginstal Nagios plugin, ya, kalian diminta untuk mengganti nama localhost ya. Jadi kalau kalian lihat di sini host, namanya adalah localhost. Ya. Ini nanti kalian ganti dengan nama POP.me server. Bagaimana caranya? Ya. Jadi lokasi file konfigurasi Nagios itu berada di folder ini, ya. USR local Nagios. Untuk menambahkan nama host baru, ya, kita bisa mengakses ini ya, file ini. Atau kita membuat file ini ubuntu server.cfg. Oke, kita buat file tersebut ya, tinggal di copy. Kemudian kita pastekan di sini. Dan setelah itu isikan konfigurasi file yang ada di sini. Tinggal di copy saja yang ada di sini ya. Oke. Copy. Insert dulu, kemudian paste ya. Ya, setelah itu copy lagi yang belum tercopy. Ini di copy saja. Ya, kemudian pastekan di sini. Ya, kalau sudah kita masuk pada namanya konfigurasi ya. Jadi ini adalah nama hostnya. Kita akan merubah nama host yang yang tadi itu adalah localhost. Kita rubah menjadi POP.me server. Ini adalah use-nya Linux server. Aliasnya Ubuntu server. Ini address localhost. Tidak perlu kita ganti. Ya, ini adalah alamat localhost. Kemudian ya ini host grupnya Linux server. Membersnya adalah POP.me server. Nanti kalau kalian ingin membuat host yang lain, tinggal ganti membernya ya, namanya sedap server misalnya. Dia ke afiliasinya ke host group Linux server. Jadi ini tinggal kalian
save saja ya. Save. Oke, kira-kira apa nih? Oke, saya tahu masalahnya. Tadi kita masuk bukan dengan super user. Ini kita keluar dulu saja ya. Sudo su. Kemudian kita ulangi yang tadi. Oke, sudah tidak bisa. Oke, ini kita kopikan lagi. Oops. Ya, kemudian kita ulangi lagi. Ini di copy. Kita pastekan di sini. Kemudian kita copy lagi. Ini. Kita pastekan di sini. Kemudian ya di save dan keluar. Ya. Baik, coba kita lihat status dari Nagios masih down ya. Apa yang salah ini? Oke. Ups, oh berarti ada yang keliru ini ke instalasinya. Karena mestinya sudah berubah menjadi oke. Oke. Ya. Atau mungkin kita ulangi lagi ya. Jadi coba kita ulangi proses instalasi. Mungkin ada yang keliru. Oke, Nagios Core-nya sudah, tinggal Nagios plugin-nya ini yang belum berhasil. Oke, kita ulangi saja. Karena tadi kita meng-download Nagios plugin-nya itu di folder temporary, maka ketika server tersebut dimatikan, ya semua file yang ada pada temporary ini sudah hilang, mestinya hilang. Coba kita cek ya. Oke, belum cd temporary. Kita lihat ya, tidak ada kan? Jadi kita download ulangi lagi untuk Nagios. Oke, ini Nagios core-nya. Oke. Yang Nagios plugin-nya. Nagios plugin-nya. Oke, ini kita download dulu ya. Pastekan di sini. Kita ekstrak lagi. Kita masuk ke folder Nagios plugin. Setelah itu konfigurasi. Setelah itu Mac dan Mac install. Ya, kita tunggu saja biar nanti tidak ada yang miss. Kita tunggu sampai selesai. Ya. Kemudian Mac. Kita bisa perhatikan kira-kira nanti kalau ada error, errornya di mana. Ya. Jadi terkadang kalau menginstal di Linux itu harus diperhatikan baik-baik ya. Soalnya kalau ada perintah error bisa kelihatan, tapi kalau tidak kita perhatikan proses instalasinya nanti kadang-kadang ketika ada proses yang error kita tidak bisa mengetahuinya. Oke, Mac install. Kita ya.
Oke, tadi sepertinya kita miss pada make install mungkin ya. Sekarang start Nagios ya dan enable Nagios. Oke. Ya, maksudnya ditunggu kira-kira 10 sampai 15 menit. Oke, coba kita restart lagi servisnya. Ya, oke. Ini berarti sudah bagus ini, sudah terinstall pluginnya. Ini sudah ada yang oke ya. Tinggal ditunggu 5 sampai 10 menit ya. 5 sampai 10 menit. Coba kita lihat service hostnya. Namanya sudah berubah belum ini ya? Masih localhost. Oke. Nah, ini statusnya sudah up. Ya, sudah up berarti sudah terinstall Nagios pluginnya ya. Sekarang kita ulangi lagi ya untuk mengubah nama dari localhost menjadi Nagios server. Ini coba kita cek apakah masih ada atau berubah. Ya, sudah ada ya. Sudah betul. Kita keluar, kita teruskan saja ya. Jadi oke. Langkah kelima adalah kita buka Nagios CFG ini, kemudian uncomment file ini ya, di uncomment. Jalankan perintah ini, ya, copy paste saja. Kemudian kita cari file ini ya, ini nih, CFG file, CFG file user local object localhost CFG, localhost CFG ya, kita cari. Ya, berikan tanda komentar ya. Jadi keliru ya. Jadi ini kita berikan tanda komentar. Ini filenya ini ya. Betul. Terus kita tinggal beri tanda komentar di depannya. Dengan cara kasih crash saja. Insert. Nah, ini kita memberikan komentar file itu ya. Setelah itu save. Ya, berikan tanda komentar di depan, tambahkan berkas save. Oke. Setelah itu oke, ini ya. Tambahkan ini kita copy saja ya. Kita copy. Kemudian kita pastekan di sini ya. Agar ya objek Ubuntu server CFG ya. Objek Ubuntu server Ubuntu server CFG ya. Ini tadi file yang kita buat sebelumnya ya. Oke, kita save saja dan keluar ya. Jadi Ubuntu server CFG ini file yang tadi kita buat tadi ya. Ini file ini kita buat di nama filenya adalah ini tadi ini ya. Nih. Oke. Setelah itu kita cek konfigurasi apakah sudah betul. Jalankan perintah ini untuk cek konfigurasi. Ya, ini warning 0, error 0. Berarti konfigurasinya sudah betul ya. Konfigurasinya sudah betul. Muat ulang Nagios service. Oke.
Sekarang kita cek Nagios server di sini ya. Nagios kita di refresh saja. Kita lihat apakah sudah berubah namanya host ya. Masih localhost. Tuh, kenapa ini? Hmm, oke. Hmm, kira-kira apa ya? Oke. Hmm, muat ulang servis Nagios. Ya, coba kita restart Nagios dengan perintah ini ya. Ya, kemudian setelah itu coba kita refresh Nagios host, masih belum berubah namanya. Oke, cara yang paling gampang adalah dengan restart ya, reboot. Kita reboot saja ya. Jadi kalau ada sesuatu instalasi yang tidak berfungsi padahal sudah diinstal, maka kita tinggal reboot saja ya. Tinggal di reboot. Kita tunggu dulu. Refresh. Belum ready. Jadi penasaran nih. Ini salahnya di mana nih? User lokal Nagios etc objects Ubuntu. Dia belum CFG file user lokal Nagios objects Ubuntu server CFG. Konfigurasinya sudah betul. Ya, oke, sudah running dari proses restart. Coba kita lihat. Ya, sudah berubah ya Poppy server. Ya, tadi jadi setelah reboot, restart, settingan yang sudah kita buat sudah berjalan. Ya, mungkin tadi ada beberapa service yang belum jalan lagi ya. Oke, namanya sudah berubah menjadi Poppy server. Kita lihat statusnya, servisnya masih pending ya. Kita tunggu mungkin sekitar ya 2-3 menit atau 5 menit ya. Ini akan berubah menjadi oke. Baik, setelah itu kita lakukan instalasi Nagios Remote Plugin Executor ya. Jadi dengan Nagios Remote Plugin Executor ini kita bisa mengecek apa? Mengecek server yang lain ya. Ini sampai current loading. Ini ada oke. So ya.
Hmm. Ya, jadi ini ada yang tidak terbaca ini, ya, tidak terbaca. Hmm, oke. Hmm. Oke, tidak masalah. Nanti saya coba edit dulu ya. Edit dulu hmm, file worksheetnya. Yang jelas ini sudah jalan ya, sudah current load sudah oke, current user sudah oke, tinggal ping. Baik, selanjutnya instalasi Nagios Remote Plugin Executor. Ini dilakukan pada Nagios Client ya. Jadi kita masuk ke Nagios Client dulu. Masuk ke Nagios Client. Ini kita copy. Masuk ke sini. Login menggunakan Nagios Client. Ini saya ganti. Kemudian saya running. Ya. Oke, kita update dulu. Sebelumnya masuk ke super user sudo su ya. Kemudian update. Setelah itu lakukan instalasi Nagios plugin dan NRPE server. Oke, instalasi yes. Kemudian konfigurasi ya. Nagios remote plugin executornya di file ini. Oke, masih proses instalasi. Ya. Ya. Jadi untuk kasus yang tadi ini nanti kalian cari tahu sendiri ya bagaimana caranya agar tampilannya persis sama seperti yang ada di worksheet ini ya. Jadi tampilannya persis sama seperti yang ada di worksheet. Gambar yang satunya lagi ya. Yang mana ya? Yang ini. Ya. Ini baru menjadi POP server tadi kan ya localhost. Kemudian service-service yang ada harus mirip seperti ini. Kalau di sini ini kan ada agak sedikit trouble tadi. Jadi tidak muncul, hanya muncul 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sementara kalau di ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 services. Dan nanti kalian tinggal tambahkan sendiri web server ini belum ada. Ini, ya web server belum ada. SSH juga belum ada ya. Nanti kalian bisa cari tahu bagaimana caranya ya. Ini tugas kalian. Oke, kita cek udah selesai ya. Setelah itu kita teruskan tadi terakhir kita install Nagios Remote Plugin Executor. Mana tadi ya? Ya di sini
Oke, sekarang kita konfigurasi Nagios. Ini. Ya. Panah kerasnya kita hilangkan dulu ya. Kalau enggak nanti error. Oke. Ya. Kemudian hapus komentar pada server address dan isi server address dengan private IP address milik Nagios client ya. Jadi cari apa tadi? Server address ya ini. Kemudian kita hilangkan komentarnya. Kemudian kita ganti server address dengan server address private yang ada pada Nagios client. Caranya adalah ceknya di sini ya. Ini Nagios client sudah dicentang, kemudian ini IP private-nya ini ya. Ini kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Ya. Oke. Di save. Kemudian setelah itu apa lagi? Ya, ini seperti ini ya. Server address-nya kalian ganti sesuai dengan server address private yang ada pada Nagios client. Simpan konfigurasinya, kemudian muat ulang server NRPE. Ya, kita keluar. Kemudian kita jalankan perintah ini ya, untuk restart NRPE. Ya. Ya, jadi sampai di sini proses instalasi NRPE Nagios Remote Plugin Executor ya sudah selesai. Jangan lupa ini diinstal di Nagios Client ya. Nagios Client. Jadi Nagios NRPE ini fungsinya untuk memonitor server yang lain. Dan diinstal ini pada server yang ingin dimonitor ya. Dimonitor. Oke. Kemudian untuk ya tugas yang harus kalian kerjakan ini tadi ya. Jadi nanti kalau kalian berhasil untuk install NRPE, kemudian kalian buat agar service yang ada pada klien Nagios client ini berubah nama menjadi sedap server namanya. Kemudian service yang dicek ini adalah 5, cek SSH, cek user, local disk, ping, dan total proses. Konfigurasinya sudah ada di sini. Ya, ini konfigurasinya. Ya, betul ya. Host sedap server, betul. Serversnya ada 1, ada 2, 3, 4, dan ada 5 ya. Jadi ada 5 service yang muncul di sini tadi. Jadi sudah betul ya. Ini ada 5 di sini. Ada 5 service. Kemudian tugas berikutnya tambahkan fungsi pada monitor untuk mengecek uptime service MSQL. Ini nanti coba kalian googling aja, googling bagaimana caranya untuk menambahkan service ini. Oke, mungkin sampai di situ dulu video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video yang berikut.